وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Selamat datang di Pesantren Al-Matub, pesantren yang dipenuhi dengan selaksa cinta. Pesantren Al-Matub berlokasi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia, yaitu di sebuah tempat yang sangat strategis untuk menimba ilmu. Selain sarana dan prasarana pesantren yang representatif, juga didukung oleh panorama sekitar yang indah, mempesona, dan atmosfer yang sangat sejuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Berangkat dari sebuah keprihatinan atas kondisi anak-anak yatim, terutama dalam hubungannya dengan pendidikan mereka, disertai keinginan kuat untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dalam memperhatikan dan menyantuni anak yatim, didirikanlah pesantren Al-Ma'tub ini. Di atas sebidang tanah seluas 3.600 meter persegi yang merupakan tanah wakaf dari Dr. Salim Bakri yang diwakafkan ke Yayasan Lajnah Khairiyah Mushtarakah Jakarta. Kemudian pembangunannya didanai oleh keluarga Abdul Hamid bin Abdullah bin Muhammad Al-Ma'tub dari Kuwait. Pada tanggal 11 Safar tahun 1417 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 Maret 1997, pesantren Al-Ma'tub diresmikan oleh Bapak Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Sukabumi saat itu, Bapak Haji Utang Mukhtar, dan Duta Besar Kuwait untuk Indonesia, Syekh Jasim Al-Mubaraki. Dari awal peresmiannya, pesantren Al-Ma'tub dikhususkan untuk membina anak-anak yatim putra yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka dididik, dibina dengan biaya penuh 100% dari donatur, yaitu keluarga Al-Ma'tub melalui Yayasan Lajnah Khairiyah Mushtarakah Jakarta. Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan perluasan area pesantren dengan dibebaskannya lahan-lahan sekitar pesantren melalui wakaf-wakaf kaum muslimin, dan seiring dengan minat dari para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di pesantren ini, maka pada tahun ajaran 2007-2008 pesantren Al-Ma'tub menerima santri non-yatim. Selanjutnya pula, sejalan dengan bertambahnya kaum muslimin yang sadar akan pentingnya sunnah, kaum muslimin yang menjunjung tinggi sunnah, dan mereka berkeinginan anak-anak putri mereka dimasukkan ke pesantren yang sangat memperhatikan sunnah, maka pada tahun ajaran 2011-2012 pesantren Al-Ma'tub membuka pesantren putri yang lokasinya
terpisah dari pesantren Al-Maktub Putra. Visi pesantren Al-Maktub adalah pesantren salafi yang menyelenggarakan proses pendidikan Islami secara optimal untuk melahirkan generasi unggul dalam akidah, ibadah, dan akhlak secara integral, memiliki wawasan internasional dan mampu menghadapi tantangan global. Untuk mewujudkan visi ini, kami menjalankan misi-misi sebagai berikut. Pertama, melaksanakan pendidikan Islam dengan sarana dan metode yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Kedua, menanamkan akidah yang benar sesuai dengan pemahaman salafus salih. Ketiga, membina ibadah dan akhlak yang mulia. Keempat, menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran dan Sunnah serta ilmu-ilmu syar'i lainnya. Kelima, membangkitkan semangat dakwah sebagai solusi atas permasalahan umat. Keenam, mengajarkan ilmu umum, sains, teknologi, dan bahasa Inggris sebagai wasilah untuk dakwah. Ketujuh, membekali santri-santri dengan keterampilan hidup agar mereka mampu menghadapi tantangan zaman. Dalam tataran praktis, misi-misi tersebut kita laksanakan dalam berbagai kegiatan, baik kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, maupun kepesantrenan. Dan untuk mempermudah pelaksanaan, kontrol, dan evaluasi atas kegiatan-kegiatan tersebut, pesantren membagi wilayah kerja para pengurusnya ke dalam beberapa bidang. Pertama, bidang pendidikan sebagai pelaksana dan pengontrol semua kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Kedua, bidang kesantrian putra sebagai pelaksana dan pengontrol semua kegiatan kepesantrenan santri-santri putra. Ketiga, bidang keputrian atau bidang kesantrian putri sebagai pelaksana dan pengontrol semua kegiatan kepesantrenan santri-santri putri. Keempat, bidang rumah tangga sebagai pelaksana dan pengontrol sarana-sarana yang mendukung semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di pesantren. Kelima, bidang administrasi sebagai pelaksana dan pengontrol masalah administrasi yang merupakan konsekuensi logis untuk berjalannya semua kegiatan di pesantren. Dan terakhir, bidang usaha sebagai pelaksana dan pengontrol pengembangan usaha pesantren menuju kemandirian pesantren dan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di pesantren. Pesantren Al-Maktub menyelenggarakan pendidikan 6 tahun yang terdiri dari 3 tahun untuk program mutawasid setingkat SMP dan 3 tahun untuk program tsanawiyah setingkat madrasah aliyah. Kedua program pendidikan ini diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga program penerimaan santri baru hanya dilaksanakan untuk program mutawasitoh saja, sedangkan untuk program tsanawiyah merupakan kelanjutan dari program mutawasitoh. Pendidikan di pesantren Al-Maktub berada di bawah naungan Kementerian Agama sehingga kurikulum yang dipakai merupakan kurikulum Kementerian Agama yang dikembangkan dan disesuaikan dengan visi misi pesantren, sehingga struktur kurikulum yang diterapkan sampai saat ini terdiri dari 3 kelompok. Pertama, kelompok mata pelajaran keagamaan seperti fikih, tafsir, usul fiqh, hadis, mustalah hadis, dan lain sebagainya. Kelompok kedua, kelompok mata pelajaran bahasa Arab.
seperti tadrib, takbir, nahu, sorof, dan balagoh. Dan kelompok mata pelajaran terakhir adalah kelompok mata pelajaran umum seperti IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Pesantren untuk menunjang keberhasilan pendidikan telah menyiapkan berbagai sarana prasarana. Terdiri pertama, telah menyiapkan guru-guru profesional di bidangnya masing-masing yang merupakan alumni dari beberapa perguruan tinggi terkemuka baik di dalam ataupun luar negeri seperti Universitas Islam Madinah, Universitas Al-Azhar Kairo, Universitas Andalus Yaman, UPI, IPB, UGM, UIN, dan perguruan tinggi yang lainnya. Di samping itu, juga di Pesantren Al-Matuk diselenggarakan kegiatan ekstrakurikuler, baik ekstrakurikuler wajib seperti muhadharah 3 bahasa, kepanduan atau kepramukaan, bela diri yang dilakukan untuk putra, dan ekstrakurikuler tata boga untuk santri-santri putri. Ditambah dengan ekstrakurikuler pilihan seperti MIPA, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, TIK, pertanian, menjahit, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Sampai saat ini, pendidikan di Al-Matuk alhamdulillah berjalan dengan baik, dan beberapa tahun terakhir alhamdulillah santri-santri kita sudah menorehkan berbagai prestasi dari mulai tingkat kabupaten sampai tingkat nasional. Seperti santri kita pernah menjuarai juara pertama pidato bahasa Arab pada kegiatan aksioma, aksi kompetisi seni dan olahraga madrasah tingkat nasional yang dilaksanakan di Malang, Jawa Timur pada bulan September 2013. Juga santri kita juara 1 lomba kaligrafi pada porseni tingkat aliyah untuk tingkat provinsi Jawa Barat. Dan berbagai kegiatan-kegiatan lain yang ditorehkan oleh santri-santri pesantren Al-Matuk baik putra ataupun putri. Beberapa sarana prasarana yang disiapkan oleh pesantren untuk menunjang pendidikan, kita sudah menyiapkan ruang-ruang kelas yang sudah dilengkapi dengan LCD di masing-masing kelas. Juga kita memiliki smart class yang difungsikan juga sebagai laboratorium komputer, dan juga kita memiliki perpustakaan baik di putra ataupun putri yang digunakan untuk keberlangsungan pendidikan kegiatan belajar mengajar di pesantren Al-Matuk. Kesantrian merupakan sebuah bidang yang berperan sebagai pengganti orang tua dari seluruh santri. Kesantrian selalu memberikan bimbingan kepada santri, memberikan motivasi kepada santri agar mereka tetap semangat dalam menuntut ilmu serta beribadah kepada Allah untuk meninggikan kalimat Allah setinggi-tingginya di muka bumi ini. Di samping tugas kesantrian sebagai memberi motivasi kepada santri, kesantrian juga berperan sebagai penjaga keamanan di pondok ini, agar seluruh santri merasa aman, damai, serta tenang dalam melaksanakan tugas mereka sebagai penuntut ilmu. Ini adalah klinik yang kami miliki sebagai bentuk fasilitas yang kami sediakan untuk semua santri di pondok ini. Bagi santri yang sakit di pondok ini, kami menyediakan dokter dan tempat klinik agar mereka bisa merawat sakit mereka di tempat ini. Ini adalah ruang tunggu yang kita miliki, yang mana setiap santri sakit datang ke klinik ini, mereka menunggu dokter dengan duduk di sini. Kemudian ini adalah ruang periksa dokter, yang dokter datang setiap hari dari jam 2 sampai jam 4 sore. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya tahun 2011-2012 itu Al-Matuk menerima santriwati baru, dan dengan penerimaan itu maka bidang yang ada di Al-Matuk akhirnya ditambah dengan bidang keputrian. Yang bidang ini ditujukan untuk mengawal kegiatan santriwati dan yang berkenaan dengan asrama.
tentunya adalah untuk membantu mudir pesantren dalam melangsungkan kegiatan yang menjadi tujuan dari Al-Ma'tuk itu sendiri. Saat ini santri Al-Ma'tuk, terutama yang santriwati itu berjumlah 243. Mereka ditempatkan di 18 kamar yang didukung dengan ruang UKS, kemudian dapur dan aula yang cukup besar yang sekarang ini sedang ada pengembangan di tingkat atasnya. Kemudian dalam hal KBM mereka ada 8 ruang kelas yang telah disediakan oleh pesantren. Kemudian ada perpustakaan, ada lab komputer, kemudian ada ruang untuk tamu juga. Dan mengawal kegiatan santri putri ini didukung penuh oleh para ustadzah dan musyrifah. Tak lupa kemudian kami juga ingin menyampaikan kalau di area santri putri, terutama untuk mereka-mereka santriwati yang belum bisa mandiri dalam hal mencuci pakaian, bidang usaha dari pesantren ini juga menyediakan jasa laundry. Di samping kebutuhan mereka yang lain juga dipenuhi dengan adanya kantin dan minimarket. Terima kasih. Upaya meningkatkan pelayanan terhadap seluruh santri serta mendukung program pelaksanaan pembelajaran yang ada di pesantren Al-Ma'tuk. Untuk meningkatkan kualitas dan fasilitas, kami bidang urusan rumah tangga siap mendukung pelayanan dalam hal tersebut, berupa fasilitas kamar mandi yang bersih, tempat penjemuran pakaian yang sangat luas, kemudian sarana bermain dan berolahraga santri, sakan yang sehat, kemudian tempat makan yang bertingkat di dalam maupun di luar ruangan. Kemudian kita juga menyiapkan fasilitas umum untuk para tamu yang datang ke pesantren Al-Ma'tuk. Kita mempunyai lahan untuk pepaya dan padi. Sedangkan untuk perikanan kita hanya pengelolaan untuk ikan nila dan ikan lele. Kembali ke minimarket, kita punya moto belanja sambil ibadah. Karena semua hasil dari keuntungan minimarket itu dipergunakan untuk membiayai anak-anak yatim yang ada di bawah Yayasan Lajnah Khairiyah Al-Mustarokah. Pesantren Al-Ma'tuk Sukabumi siap menjadi lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang ilmu-ilmu syar'i dan umum. Pendaftaran di pesantren kami bisa melalui registrasi langsung ke kantor kami di pesantren Al-Ma'tuk Sukabumi atau via online di website www.almatuk.net. Mari bergabung bersama kami di pesantren Al-Ma'tuk Sukabumi. Demikianlah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di pesantren Al-Ma'tuk dalam rangka melaksanakan misi-misi untuk mewujudkan visi pesantren Al-Ma'tuk, melahirkan generasi yang unggul dalam akidah, ibadah, dan akhlak secara integral, memiliki wawasan internasional dan mampu menghadapi tantangan global. Namun tentunya pendidikan adalah sebuah proses yang tidak berakhir, dan pendidikan keberhasilannya dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya. Alangkah arifnya bila Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dulu mengatakan, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittah, sa'umdika an tafsiliha bibayan, zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbatu ustadin wa tuli zaman." Saudaraku, Anda tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Aku akan jelaskan kepadamu dengan rinci ke 6 hal tersebut.
Pertama, kecerdasan. Kedua, kesemangatan. Ketiga, ketekunan. Keempat, bekal. Kelima, dekat dengan ustadz. Keenam, waktu yang lama. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.